Hai, gue Elva dan ini adalah Note 20 Ultra keluaran terbaru dari Samsung. Nah, barang ini baru aja nyampe di tangan gue, hasil dari pre-order kemarin. Untuk keluaran HP terbaru dari Samsung ini, pre-ordernya dibandingkan dengan Samsung Buds Live yang merupakan TWS terbaru dari Samsung. Namun, sayangnya karena gue membelinya melalui e-commerce, untuk bundling tersebut barulah dikirim ketika gue sudah mengaktifasi HP ini. Nah, langsung aja ke barang yang gue beli. Untuk barang yang gue beli ini merupakan Note 20 Ultra dengan kapasitas 256GB dengan warna Mystic Bronze. Nah, untuk pre-order kali ini yang gue beli ini dihargai dengan 18 juta namun terdapat diskon sebesar 1 juta juga. Jadi sekitar 17 juta untuk pre-order ini. Nah, kita langsung aja unboxing HP ini. Oke, depan kita udah ada box dari Note 20 Ultra keluaran Samsung terbaru. Di depannya langsung dipertegas dengan S Pen-nya ya. Karena emang kalau Samsung seri yang Note itu emang S Pen yang bisa diandelin banget nih. Harusnya buat orang-orang yang pakai Note pasti emang butuh dari S Pen-nya buat produktivitas. Jadi sampingnya ini paling tulisan Samsung Galaxy Note Ultra. Di belakangnya polos ya. Beda dengan HP-HP Android zaman dulu tuh ada di sini paling nggak ada keterangan basic speknya itu apa aja. Sekarang udah nggak ada. Paling di belakangnya sekarang tuh terdapat ya seri dari HP-nya SM N985F DS. Dan untuk barang ini berwarna Mystic Bronze dengan kapasitas 296GB dan RAM-nya 8GB. Ini agak beda sih dengan yang seri yang di US tuh setahu gue RAM-nya itu 12GB dan chipsetnya sendiri 865 yang Snapdragon 865 Plus. Kalau yang seri global seperti kita dapetin di Indonesia ini 8GB dan chipsetnya sendiri itu pakainya masih Exynos 990 seperti S20. Jadi sebenarnya kalau buat kalian yang cari spek di HP ini, sebenarnya kalian juga yang udah make S20 itu sebenarnya speknya udah mirip kalau dari sisi chipsetnya. Oke, lanjut kita langsung aja unboxing dari box ini. Oke, waduh, udah karatan nih, agak ngeri juga nih. Oke, kita buka aja. Oke. Coba Samsung bisa kasih packagingnya itu untuk unboxingnya kayak Apple ya, bisa tinggal dibuka aja, nggak perlu pakai sihat-sihat lagi. Itu lebih cakep sih. Oke, segelnya kita buka. Aduh, oke, ini dia HP-nya. Ini terdapat apa nih? Emailnya kita taruh aja dulu emailnya. Ini HP-nya nih. Wah, HP ini terakhiran aja ya. Kita taruh dulu aja di sisi samping dulu. Kita lihat dulu kelengkapan yang didapetin dari Samsung Note 20 Ultra ini. Oke, apa nih? Oke, ini cover aja. Ini dapat chargingnya, warnanya hitam ya, warnanya hitam. Dan untuk speknya mana nih? Oh, ini dia. Oke, ini dia, ini fast charging 25 watt ya untuk Note 20 Ultra ini. Ya nggak cepet-cepet banget dibandingkan dengan misalnya saingnya Huawei, cuman udah cukup penggunaannya menurut gua. Kemudian apa ini? Oh, ini box kosong aja ya. Dia nggak ada isinya, kosong. Oke, kita kesampingin. Selanjutnya ada kabel dari HP ini untuk chargingnya. Yang tentunya udah USB-C loh. USB-C. Oh, USB-C to USB. Oh ya, USB-C to USB-C ya sekarang ya. Udah nggak dari USB-A to USB-C, udah beda nih sekarang nih. Gue baru tahu.
Oke, kita taruh dulu sini. Selanjutnya ada pastinya earphone-nya nih dari AKG. Warnanya hitam nih. Oke, kita keluarin isinya. Oke, ini masih modelnya masih sama dengan dari S10, setahu gue kalau nggak salah masih sama. Tapi ada ininya nih, ada kontrolnya sekarang. Kontrolnya udah ada di sini dan sekarang udah menggunakan USB-C tentunya. Karena gue terakhir pakai HP Samsung itu S10. Setahu gue S10 dan S10 itu masih ada jack audionya sih inget gue. Ya nggak kayak sekarang udah pakai USB-C semua. Ya zaman udah beralih, sekarang udah pakai USB-C ataupun pakai TWS biasanya. Sesuai dengan packaging bundling dari Note 20 Ultra juga kan bundlingnya menggunakan TWS Samsung LiveBuds. Oke, lanjut ke HP-nya sekarang. Oh ini, gue baru lihat nih keluar dari mana nih. Oke, ini ada ear tips dari earphone-nya. Oke, kita cek aja langsung HP-nya. Oke, emang berasa banget sih kalau dipegang ini, solid banget berasa. Warnanya kelihatan cakep banget. Agak-agak kalau di kamera agak kelihatan seperti rose gold. Ya, kalau di kamera agak kelihatan seperti rose gold. Oke, kita kletek aja dulu. Oke, paling bagian menyenangkan itu memang unboxing HP. Emang udah di unboxing tuh paling kita udah pakai fiturnya biasa. Oke, selanjutnya yang paling berasa banget sih emang kameranya ya. Kameranya itu tebel banget. Kalau gua taruh nih bisa jadi udah pastinya ganjel sih. Wah, kan ganjel. Nih perlu case nih. Biar aman nih pastinya nih. Kalau jatuh pasti kena bagian belakangnya dulu. Oke. Cakep ya. Lepas aja kali ini stikernya. Oke. Iya. Nah, kelihatan mulusnya nih. Ini di sisi belakang nih menggunakan kaca, cuman teksturnya ini doff ya. Nggak mengkilat seperti yang seri warna hitamnya. Setahu gue yang warna hitamnya itu mengkilat nih belakangnya. Iya. Di atasnya ada tempat SIM cardnya, masih ada plastiknya nih. Oke, plastiknya nggak usah dilepas kali ya, karena gue juga belum ada casing. Atau emang dapat casingnya di sini ya? Coba kita cek dulu. Kayaknya nggak ada bukunya ini. Oh iya, bukunya ada di sisi belakang yang paling atasnya nih, sisi dalam paling atasnya. Ini kelewat nih. Wah. Emang agak beda ya sama yang sekarang nih, agak beda ya dulu tuh ya. Ini dapet kayaknya buku-bukunya. Oh ya, sama dapet pinnya nih buat ngeluarin SIM card atau micro SD slotnya setahu gue. Oke, coba kita buka aja dulu. Ini udah kelewat. Dapet apa aja di dalamnya? Iya, panduan singkat aja sih. Dan singkat. Ada apa lagi di dalamnya? Oke, udah nggak ada lagi, kosong. Taruh aja. Udah sih itu aja. Kelengkapannya nggak ada tambahan lagi kan ya? Nggak ada lagi. Oke, ini barangnya Samsung Note 20 Ultra. Cakep banget ya. Kelihatan warnanya itu emang beda nih dibandingin yang hitam. Mungkin gue udah biasa hitam. Coba sebentar, gue bandingin dengan HP gue yang sekarang gue pakai. Ya, saat ini gue masih menggunakan daily drivernya, yaitu iPhone 11. Ukurannya ukurannya lumayan ya.
jauh lah lebih besar, pasti lebih besar. Cuman kalau dari sisi tebalannya ini agak sama di bagian atasnya, karena di bagian atasnya emang ada kameranya lumayan tebel ya. Cuman kelihatan tetap cakep sih, karena ada ring, 3 ring ini nih dalamnya, kelihatan desainnya jadi kelihatannya lebih bagus. Oke, kita langsung nyalain aja HP-nya. Pertama kali dinyalain. Oke, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wah, udah lama gue nggak pakai layar AMOLED kayak gini nih. Kelihatannya kontras banget ya dibandingin layar iPhone tuh. Apalagi iPhone 11, bukan yang 11 Pro. Jadi belum AMOLED juga nih. Oke, ini setup dulu ya. Gue bakal setup dulu HP Note 20 Ultra ini dan gue bakal balik lagi. Oke, balik lagi setelah selesai setup HP ini dan melakukan klaim dari Samsung Buds Live yang merupakan bundlingnya. Dan sekedar informasi, untuk bundling dari HP ini akan dikirimkan pada tanggal 1 September 2020. Jadi alasan kenapa gue nggak langsung dapet pada saat pengiriman pertama HP ini, karena Samsung Buds Live-nya sendiri baru mulai pengiriman di tanggal 1 September 2020. Lanjut, hal pertama yang paling gue notice ketika gue melakukan setup pertama kali di HP ini yaitu layarnya. Layarnya yang udah support 120Hz refresh rate itu berasa halus banget ketika kita melakukan swipe ataupun scroll ketika melakukan browsing di web. Halus banget. Mungkin buat kalian yang nonton review ini nggak bisa ngebedain ya halusnya perbedaan di HP ini, karena gue ngerekam video ini dalam format 30 fps. Lanjutnya, hal yang paling menonjol di HP ini yaitu tentunya kameranya yang memiliki bentuk yang agak unik nih. Kamera utama di HP ini yaitu terdapat 3. Yang bagian utama paling atas terdapat kamera ultra wide dengan 12 megapiksel, yang di tengah yaitu kamera wide dengan 108 megapiksel, dan yang paling bawah merupakan kamera periskop yang digunakan untuk zoom yang memiliki 12 megapiksel. Nah, kita coba aja langsung hasil dari kamera ini. Kita mulai dulu dari ultra wide-nya mungkin ya. Sini ada objek tengah sini, dan coba kita foto. Oke, coba kita cek hasilnya. Oke, ini cukup detail ya dari kamera ultra wide. Cuman memang kalau rata-rata HP yang memiliki kamera ultra wide memang tidak sedetail dari main kameranya. Lanjut, kita coba main kameranya yaitu yang wide. Oke, cukup bagus ya ketika perpindahan nggak ada perubahan warna dari kameranya. Coba kita cek hasil dari pemotretan kamera wide-nya. Oke, emang jauh banget ya kalau dibandingkan dengan kamera ultra wide-nya. Ini detail banget nih karena memiliki 108 megapiksel di kamera wide-nya. Kemudian kita coba aja langsung ke kamera zoom-nya nih, yang dapat zoom 50 kali dengan bantuan digital zooming tentunya. Dan di depan gue udah ada objek yaitu box dari monitor Dell U27 yang baru aja gue review kemarin. Coba kita cek 50 kali zoom, apakah terlihat hasilnya? Oke, dan coba aja kita foto. Oke, untuk dari 5 kali zoomnya kita coba juga. Oke, kita lihat hasilnya. Untuk hasil yang dari 50 kali zoom menurut gue kurang kepake ya. Kalau kita buat update-update di sosial media pun ini kurang kepake. Sedangkan untuk yang 5 kali zoomnya bawaan dari periskopnya ini bawaan dari kamera periskopnya ini udah kelihatan tajam banget ya.
Kemudian gue juga udah sempet download aplikasi benchmark di HP ini menggunakan Geekbench 5 dan berikut hasil benchmark di HP ini menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk HP ini mendapatkan skor di bagian single core-nya yaitu 634, kemudian multicore-nya mendapatkan skor 2700. Untuk Samsung Note 20 Ultra keluaran di Indonesia ini yang merupakan versi global mendapatkan chipset Exynos 990 dengan RAM 8GB. Namun, untuk Note 20 Ultra keluaran di US mendapatkan spek yang berbeda nih. Untuk chipsetnya mendapatkan Snapdragon 865 Plus dan RAM-nya itu 12GB. Nah, menurut gue ini agak disayangkan ya, kenapa harus ada perbedaan spek yang lumayan berpengaruh nih, karena chipsetnya yang berbeda. Kemudian gue juga pengen tahu dari hasil audio di HP ini. Kita dengerin dulu suaranya. Ini hasilnya. Oke. Untuk hasil suara yang dikeluarkan dari HP Note 20 Ultra ini cukup jelas, udah terdengar jelas untuk di bagian mid-nya. Namun untuk di bagian low-nya ini nggak ada ya, jadi kayak agak cempreng menurut gue apabila gue bandingkan dengan HP daily driver gue yaitu iPhone 11. Selanjutnya gue mau tes S Pen dari HP Note 20 Ultra ini yang merupakan andalan dari series Note di Samsung. Gue bakal coba nulis Note menggunakan S Pen ini, karena di S Pen ini sudah terdapat update yaitu latensinya menjadi lebih rendah yaitu 9 milisecond, lebih cepat dibandingkan dengan keluaran Note yang sebelumnya yang masih terasa belum natural nih. Harusnya di Note 20 Ultra ini nulisnya terasa lebih natural. Oke, ternyata ada suaranya nih ketika gua coret-coret di sini, ada suara kayak nulis di sebuah buku nih. Untuk feel-nya sih ini berasa udah natural ya. Rasanya tuh kayak gue lagi nulis di iPad Pro dengan Apple Pencil-nya nih. Latensinya tuh udah kecil banget, udah nggak berasa ada lag-nya sama sekali. Oke, sekian video unboxing dari Note 20 Ultra keluaran terbaru dari Samsung ini. Jadi, apa tanggapan kalian mengenai HP Note 20 Ultra ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk first impresi dari gue mengenai HP ini, bodinya udah kerasa rigid banget nih. Karena di sekeliling bodi ini sudah menggunakan bodinya ini metal. Dan di sisi belakangnya ini sudah menggunakan kaca, walaupun gue kurang tahu nih untuk kacanya menggunakan Gorilla Glass berapa. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang tahu. Namun untuk teksturnya ini karena doff ini kelihatannya mewah banget ya dibandingkan dengan yang warna hitamnya yang mengkilap. Walaupun di tangan agak licin nih. Jadi gue bakalan pakai case nih untuk HP ini ke depannya. Selanjutnya untuk bagian depannya yaitu layarnya. Ini udah luas banget nih pandangannya, karena di bagian atas dan di bagian bawahnya untuk bezelnya udah tipis banget. Walaupun di bagian atasnya masih terdapat punch hole atau kamera. Ini udah nggak terlalu mengganggu sih menurut gue, apabila kita bandingkan dengan Note 20 Ultra yang biasa, yang kameranya agak lebih besar. Oke, sekian video unboxing dari gue. Buat kalian yang suka video unboxing kayak gini, kalian bisa like dan komen di bawah ini. Selanjutnya gue bakal pakai HP ini terus selama 7 hari ke depan sebagai daily driver gue, dan gue bakal kasih review lengkap dari HP Note 20 Ultra ini. Thank you.